Dan tidur, tutup matanya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Tapi kalau yang kasus Vina ini, jin nggak? Ada potensi nggak? Gua nggak meyakini itu. Soalnya jelas sekali. Iya kan, orang kesurupan biasanya suaranya nggak, kalau cerita tuh, kalau yang beneran dia nggak beraturan. Oke. Jadi keputus-putus. Ini kan kayak kronologi banget. Dukun asli tapi ada nggak Bang Marcel? Dukun asli itu ada. Dukun asli adalah dukun yang belum ketahuan palsunya. Berarti hipnotis itu bukan hanya sekedar jatuh tidur, nggak bisa. Kalau ada gue kasih Lamborghini deh. Sumpah, lu coba tepok gue, suruh gue lakuin apapun yang lu pengen. Bagus sekali. Semakin lu coba untuk buka semakin nempel. Anjir. Semakin kering. Nggak bisa buka. Bang Marcel hadir. Aku ngefans banget sama Bang Marcel. Wah, ini beneran nih. Jadi kejadian ini sebenarnya aku sempat tinggal di Amerika 6 tahun. Wih. Aku balik ke sini ya belum nyampe 2 tahun lah. Hampir 2 tahun lah, 1 tahun setengah. Jadi baru banget aku di Jakarta ini. Oh, berarti impor ya? Bukan. Aslinya Makassar. Oh, tapi Makassar. pas SMA kuliah di luar negeri 4 tahun, kerja 2 tahun terus balik sini. Aku nonton Bang Marcel dari pas aku di Amerika itu. Nah. Dari pas yang ninju itu kena dia kan. Oh iya, kena nih dia. Dari situ awalnya. Iya, terus aku udah berusaha coba kontakin Bang Marcel melalui berbagai cara, DM gitu-gitu nggak tembus. Iya, karena pada saat itu setiap kali viral, mungkin banyak banget nih. Ini banyak juga banget yang masuk ya? Ke teman-teman, iya. Itu pada saat yang anti tonjok, itu pas viral anti tonjok itu per hari admin saya ngelapor per hari itu 500 chat. Wih. Jadi 2 hari 1000, 3 hari 1500. Terlalu banyak. Iya, pas saya berkasus sama si Dukun Samsudin yang awal-awal pecah sampai ke kampungnya itu kan. Iya. Aku ngikutin banget lah pokoknya Bang Marcel ini. Itu sehari 1700 chat. Wah. Itu jadi, WhatsApp? Iya, admin 1700 chat untuk ngajakin endorse lah, terus ngajakin collab dan semacamnya. Makanya nggak kepegang semua pada saat itu. Iya. Bukan yang nggak kebales, ini juga klarifikasi nih untuk teman-teman semua. Bukan nggak bales, tapi memang admin gue kewalahan nyampe lempar-lemparan, nggak ada yang mau. Iya. Karena saking banyaknya, waktu kita 24 jam gitu kan. Betul. 1000 loh, gile. Sehari aja nggak bener-bener nggak kepegang. 2 hari 3400, 3500 chat. I see. Ngeblank tuh waktu itu handphone tuh. Makanya pas saat kemarin ngeliat Bang Marcel di acara Willy kan, wah kesempatanku nih kalau nggak ini nggak bisa keundang lagi nih orang. Samperin, akhirnya mau, syukurlah. Iya. Kita kalau, aku tuh karena saking happy-nya banget sama sulap dari sebenarnya di podcastku sama Fritz aku udah ngomong. Dulu aku juga pesulap tongkrongan lah anggapannya. Nggak pernah perform, tapi aku memang se-happy itu sama sulap. Jadi begitu undang Bang Marcel, topiknya terlalu banyak untuk kita bahas. Bisa sampai 2 jam 3 jam nggak habis nih Bang. Kalau aku nanya terus nih. Iya, karena boleh aku dong. Excited banget. Tapi kita opennya sama yang lagi viral aja dulu nih. Boleh. Tentang kasusnya si Vina ini. Oh, tahu nggak Vina hantu ini? Oh, bukan Vina Garut. Bukan. Bukan ya? Konek lagi gua. Bukan. Vina Cirebon namanya. Oh iya. Oke. Aman ya. Aman. Itu gimana tuh? Maksudnya pendapat Bang Marcel terhadap kasus yang kebongkar gara-gara kesurupan nih orang. Akhirnya membongkar suatu hal yang polisi pun selidiki dan ternyata katanya cocok nih, bukti-bukti suaranya apa semua mirip, sampai akhirnya muncul filmnya 8 tahun lagi, kesurupan lagi 8 tahun, kesurupan lagi 8 tahun, dan akhirnya sekarang benar-benar udah bahkan sampai korbannya ketemu dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya kalau kita perhatiin itu nggak cocok juga, karena kan sekarang ada 2 DPO yang dihilangkan. Iya benar. Nggak sesuai sama yang kesurupan di awal kan berarti. Benar. Ya kan. Nah kalau kesurupan ini sebenarnya dari mana dia dapat kronologinya si Linda ini ya? Ini banyak banget faktornya. Bisa jadi Lindanya emang ada di lokasi. Oh. Bisa jadi kan. Bisa motornya dibuntutin tuh. Kan di filmnya kan katanya setelah ketemu sama Linda dia misah. Iya kan? Nah, bisa jadi dia memang buntutin. Iya, memang bukan buntutin, memang searah mungkin. Iya. Terus ngelihat di lokasi, atau dia temenan sama salah satu pelaku, diceritain sama salah satu pelaku bisa gimana jadi kejadiannya. Akhirnya dia stres, memendam stres dan trauma itu, tahu cerita kayak gitu. Ketika ketemu sama orang tuanya nggak enak. Nggak enak untuk nyeritain. Akhirnya dia kependem emosinya, akhirnya emosinya ngambil alih pikiran bawah sadarnya. Itu yang disebut DTD namanya, Dissociative Trance Disorder. Oh, ini ada teori. Wah, aku baru tahu nih. Jadi kesurupan itu sebenarnya ada teorinya ini. Bukan teori, fakta ini. Faktanya bahwa fakta psikologis. DTT namanya. DTD. Jadi ada 4 yang disebut kesurupan di Indonesia ya. Yang pertama itu histeria atau bereaksi. Histeria atau bereaksi ini yang biasa terjadi di pabrik-pabrik, di sekolah-sekolah. Yang katanya kesurupan massal. Yang upacara tiba-tiba. Iya. Itu kenapa tuh bisa? Itu histeria sebenarnya atau abreaksi. Nah, kalau apa bedanya histeria sama abreaksi?
mirip-mirip sebenarnya. Abriaksi itu sebutan untuk di dunia hipnotis. Sedangkan histeria sebutan untuk di dunia psikologis. Jadi di dunia psikolog nggak ngerti nggak menerima sebutan abriaksi. Di dunia hipnotis nggak menerima sebutan histeria. I see. Jadi beda keilmuan memang sudut pandang. Histeria itu adalah kondisi di mana seseorang menyimpan emosi atau trauma secara mendalam, stres secara mendalam, entah itu stres terhadap kalau di sekolah ya, ujian akhir sekolah atau ujian nasional, harus lulus, takut khawatir orang tuanya nanti menanyakan gitu kan. Yeah. Nah, akhirnya dia simpan itu ketika ada pemantik-pemantik yang membuat dia keinget sama masalahnya itu. Dia nggak bisa lagi memblokir masalah itu. Jadi diambil alih pikiran sadarnya sama pikiran bawah sadar. Diambil alih sama emosinya. Tunggu, diambil alih sama emosi. Tapi kalau sampai aing teh macan gitu itu macannya siapa nih? Itu DTD beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau histeria ini yang nyampe teriak-teriak doang. Oke. Teriak-teriak, nangis-nangis. Itu histeria namanya. Dan orang bilang kesurupan nih. Iya, kesurupan. Itu bukan karena jin. Yang teriak-teriak, yang emosi-emosi, yang mukul-mukul, nangis-nangis dan semacamnya. Itu bukan karena jin. Itu karena dia mencari perhatian juga sebenarnya. Atas masalah yang dia hadapi. Cuma dia nggak bisa cerita trauma apa yang dihadapi. I see. Nah, akhirnya dia pikiran bawah sadarnya berusaha nyari solusi permasalahan itu. Gimana caranya biar orang-orang notice. Lalu kalau yang tadi yang aing macan, aing ini, itu namanya DTD, dissociative trans disorder. Dissociative trans disorder ini adalah ada ego personality yang ngambil alih. Ego personality yang ambil alih. Iya, jadi ego personality ini bisa jadi dia ditanamkan ego personality dari zaman kecilnya. Misalkan ikut oknum pencak silat yang katanya diisiin kodam siluman. Diisiin kodam singa, macan dan semacam, itu pembodohan tuh. Itu pembodohan. Itu akhirnya tercipta keyakinan di dalam diri gue ada singa nih. Ya kan? Gitu. Nah, ketika dia ada pemantik yang membuat dia keinget sama masalahnya, nah akhirnya ego personality dia itu yang ngambil alih. Keyakinan itu. Makanya kalau orang simpelnya gini lah, kalau lu ketakutan nih, orangnya ketakutan paranoid, datang ke rumah horor, bilangnya di sini ada wanita yang gantung diri. Nah, wanita gantung diri itu jadi ego personality lu tuh. Otomatis ketika lu stres, takut, panik, ngelihat kayak bunyi klotak, lu kan kaget tuh. Nah, itu kaget itu membuka pikiran bawah sadar tuh. Nah, itu langsung wah, jangan-jangan. Nah, akhirnya ego personality lu itu yang ngambil alih. Jadi cewek. Padahal mungkin itu angin mungkin atau apa. Banyak faktornya. Jadi lu nggak percaya sama yang namanya roh jin yang masukin kesurupan tuh nggak ada sebenarnya? Belum tentu, ntar dulu. Kan ada 4 nih. Itu baru 2. Yang ketiga itu kesurupan yang karena duit. Ada. Oke. Kesurupan karena duit itu yang di YouTube. Yang di YouTube, yang di TV. Iya. Dibayar ya ini dikit lah gitu. Iya. Buat pura-pura biar nambah-nambah kesan horor lah kan. Oke. Itu banyak tuh, banyak. Betul. Ya itu kesurupan yang dibayar lah intinya, kayak yang di film-film bioskop itu kesurupan karena duit juga. Iya kan? Di film-film ini kan katanya ada yang kesurupan nonton Vina. Iya, yang bukan itu, yang di pemerannya. Pemerannya kan kesurupan juga kan di filmnya. Oh iya. Nah itu betul. Kesurupan karena duit juga. Betul. Ada juga betul yang di film-film horor yang praktekin marketing kotor. Marketing kotor? Iya, di Indonesia banyak. Jadi kebetulan banyak tuh kayak di sebuah bioskop pura-pura penontonnya ada yang kesurupan. Yang kesurupan dibayar, yang ngerekam dibayar juga. Berapa tuh bisa dibayar? 500.000 biasanya. 500. Iya. 500. Nah, terus ada yang keempat kesurupan yang karena jin beneran. Ini kita nggak bisa pungkiri ada. Berarti memang ada lah ya? Iya, dan ilmiah pun masih belum bisa menjelaskan kenapa bisa itu terjadi gitu. Karena mentoknya ilmiah itu nyebutnya itu alter ego. Nah ini juga sebenarnya nggak ilmiah banget, itu teori masuknya, bukan fakta. Karena kalau dalam kesurupan yang karena jin beneran, ciri-cirinya orang ini nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali, ketika kesurupan bisa bahasa Inggris. Iya, kita meyakini dalam semua agama jin itu bisa masuk ke tubuh orang dan itu ciri-cirinya. Bahkan ada kejadian sempat praktisi ruqyah lagi ngedoain, kesurupannya manjat dinding. Ini yang baru aku mau tanyain, udah dijelaskan. Iya. Yang sampai benar-benar nempel iya. Itu jin lah ya? Iya, itu kita nggak bisa jelasin juga secara ilmiah. Udah simpelnya jin, doain aja udah sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Lagi pula nggak bakal ngebunuh juga sih. Sebenarnya dia nakut-nakutin orang yang ngelihat dia doang gitu. Dia nggak bisa bunuh yang di situ, kayak di film-film horor tuh tiba-tiba serang gitu. Enggak lah itu. Halu banget. Nah, tapi kalau yang kasus Vina ini jin nggak? Ada potensi nggak? Gua nggak meyakini itu. Oke. Karena pertama suaranya jelas sekali.
Suara jelas sekali. Iya kan? Orang kesurupan biasanya suaranya nggak, kalau cerita tuh kalau yang beneran dia nggak beraturan. Oke. Jadi keputus-putus. Ini kan kayak kronologi banget. Walaupun orang tuanya bilang bahwa itu bener-bener si Vina tuh. Iya. Cara ngomongnya tetap menurut Itu kan cocokologi sebenarnya. Cocokologi. Jadi ada rasa tidak terima gitu kan. Akhirnya oh iya nih ini mirip anak saya nih. Tapi ya berkat kesurupan itu, kronologi itu ya akhirnya diproses. Itu sebenarnya kejanggalan yang harusnya nggak terjadi. Iya, iya. Seharusnya kan hukum Indonesia ketika ada kasus ya cek secara dalam kan. Betul. Kalau di Indonesia tuh ada hukum namanya Inavis, ada tim Inavisnya. Ini kejadiannya karena apa, kecelakaannya. Inavis itu yang nggak diketahui sama banyak orang tuh. Yang dipikir polisi kerjasamanya sama dukun. Padahal enggak, ada tim Inavis yang ngecek-ngecek sidik jari, tanda-tanda terkecil. Kalau misal pernah main game gak sih? Kalau kejadiannya begini, siapa yang ngebunuh? Iya. Nah itu tim Inavis jago tuh kayak gitu tuh biasanya. Detektif lah ya kalau Iya, di luar detektif. negeri kita bilangnya. Iya. Iya. Di Indonesia ada juga. Oke. Gitu. Oke, ini karena udah masuk ke masalah kesurupan dan lain, Iya. ini cocoknya kita ke dukun-dukun dulu nih. Boleh dong. Dukun-dukun. Akhirnya banyak yang nyari pamor kan? Iya betul. Dari kejadian itu kan. Tiba-tiba muncullah dukun yang baru. Dukun mediumisasi. Wah, Iya. aduh, dasmu kuwi peko. Gimana tuh? Ini kan dukun-dukun kaya sebenarnya tuh Bang Marcel. Ya kayak dari pada saat ada kejadian-kejadian gitu doang kan. Dia asal-asal ngomong, nggak ada buktinya apapun gitu. Bahkan gini, aku tiba-tiba kemarin lihat TikTok nih, gak sengaja juga. Dia cerita bahwa barangnya hilang. Jadi cincin tunangannya hilang nih, ini orang. Cincin tunangannya hilang, dia udah stres nih cari kan. Satu rumah nggak ketemu dia Bang. Terpaksa ke dukun. Iya. Dia cerita nih, terpaksa nanya dukun, barangku di mana ya, disembunyiin Iya. tuyul kah atau gimana kan? Terus dukunnya bilang gini, kayaknya sih ini barangmu nggak dicuri orang, tapi ada di dalam rumah tapi ditutupi oleh jin yang akhirnya mata fisik ini, mata batin nggak bisa melihat. Itu gimana tuh? Tapi bener-bener setelah itu disuruh doa kan, disuruh doa sama dukunnya, doa lah, bla 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 doa gini. Dia doa, tiba-tiba ketemu di tas adiknya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ya itu kan memanfaatkan kebetulan aja. Kalau ketemu dia dianggap sakti, kalau enggak ya udah dibilangnya alasan lagi. Alasannya wah cincinnya udah dijual pelaku nih. Bilangnya gitu kan, simple. Enggak, kalau memang dukun bisa mencari tahu itu. Coba dong, kalau berani kasus-kasus yang berat. Gimana tuh, kasus apa? Munir misalkan. Coba berani nggak? Berani nggak? Gue tantang nih kalau emang berani. Masukin jin korinnya Munir. Siapa yang membunuh? Wiji Tukul, Martina. Ayo lo berani nggak? Gue jamin gak berani mereka. Karena mereka kayak bunuh diri. Iya kan? Udah mengebohong. Kesurupannya bohong-bohongan. Kalau asal ngomong nuduh-nuduh ini pelakunya, tewas juga dia. Bahaya. Makanya mereka cuma berani di jalur-jalur aman doang kan. Kalau memang itu bisa beneran, coba kasus-kasus yang berat. Dan akhirnya Gus Samsudin ketangkap tuh ya. Akhirnya. Itu gimana ceritanya sampai ketangkap gitu? 6 tahun. Itu benar-benar di penjara dia. Iya. Udah masuk sel. Udah sebulan yang lalu lah. Yang lapornya lu Bang? Enggak, kalau yang laporin gue nanti dibilangnya gue fitnah kan. Yang laporin MUI. Oh MUI bahkan. Yoi. Dibilang ini kasus penipuan atas apa? Enggak, kasus video hoax. Video hoax. Karena video-video di channel dia itu kan palsu semua tuh. Yang terbang. Iya, gitu. yang mental-mentalan, yang pura-pura lawan dukun gitu. Iya. Itu kan semua konten ini catat baik-baik ya, bukan Samsudin doang. Semua konten tarung sakti sama dukun itu palsu. Tuh, Master Limbat kan gitu dua kontennya tuh. Emang iya palsu. Dia kan udah mengakui. Aktor lah ya ngapain. Iya, dia kan sekarang malah bikin film bioskop. Oh. Dia lagi fokus jadi sutradara. Wih, itu baru bener nih. Iya, sutradara dan produser. Bener. Kalau gue sama Limbat mah di belakang layarnya kita sama-sama tahu. Dia acting doang, dia memang kalau syuting tuh ya, kan orang mikirnya itu asli real gitu kan. Itu kalau syuting nih lighting gede begini. Iya kali ya. Lu kalau jadi dukun nih ngapain ini orang bawa? Kalau asli ya. Ini lighting segede gini tuh banyak dibawa-bawain begitu syutingnya. Dukun asli tapi ada nggak Bang Marcel? Hah? Dukun asli ada nggak? Pertanyaannya itu kan. Dukun asli itu ada. Dukun asli adalah dukun yang belum ketahuan palsunya. Dukun asli dukun yang Iya. Jadi sebenarnya semua dukun palsu. nggak ada satupun yang sakti menurut lu kayak Nggak yang kayak ke Bali tuh lo. Gue bisa praktekin semuanya tanpa terkecuali. Duh, tapi gini, apa namanya kalau di tradisi Imlek itu kan biasa kalau 10 hari setelah Imlek kan ada cap gome itu yang ditusuk gini di bangka, kemudian ditarik. Mau nyoba nggak? Hah? Kalau mau nyoba gue ajarin bisa. Maksudnya tembus? Iya beneran tembus. Yang kalau ditusuk pipi ya beneran tembus, beneran bolong tapi sayangnya.
Itu hilang dalam jangka waktu seminggu atau 2 mingguan. Tapi ditarik kembali gitu, Iya. Nggak berdarah. Aman kalau di sini. Coba ditusuk di sini nih. Coba. Kalau di sini aman. Ini pipi kan. Tapi sakit ya itu? Enggak. Kalau lu tahu cara nusuknya. Kebetulan gua Dede Inon, tahu Dede Inon ya? Gua Dede Inon, Denny Wewe, kita mempraktekkan itu juga kalau lagi ada acara. Serius? Iya. Tapi kita nggak mau kita yang ditusuk. Kita manggil narik penonton. Kita tusuk ininya. Kenapa gak mau ditusuk? Karena kalau kita yang nusuk, kita kan syuting nih ya. Make up bolong banget. Sumpah kelihatan bolong ya. Gak bisa. Jadi kemarin penontonnya? Iya, kita biasanya narik penonton nih. Ayo mau. Set. Loh, tapi kan sebelum itu kan mereka ada kayak, oke dipanggil dulu nih Arwah, joget-joget, pakai musik-musik, terus woi kesurupan. Itu kan bagian dari pertunjukan kalau budaya. Supaya ini ya. Ya, biar menarik. Terus kalau yang pisau itu yang sampai, ini pisau nih potong nih semangka, Pak, Iya. kebelah. Terus dia, gitu juga, itu kan ada tuh. Itu udah, kalau di channel YouTube gue udah dibongkar semuanya. Oke. Itu tingkat ketajamannya diatur sebenarnya. Maksimal bisa motong kertas nih, motong kertas gini, set. Bisa. Iya, tapi ke kulit aman. Oh, bisa gitu ya? Gitu, iya. Ada. Oke. Bisa gue bikinin kalau pisaunya. Jadi semua tuh anggapannya udah masuk ke dalam magic sebenarnya ya, industri magic. Fakir jatuhnya. Iya, extreme magic, Extreme fakir magic. magic, iya. Sebenarnya itu. Cuma kan banyak masyarakat Indonesia yang nggak memahami tentang magic itu sendiri. Betul. Entah kenapa di Indonesia dianggapnya sulap tuh bohongan aja udah. Ini yang aku mau bilang juga sih Bang. Dulu pada saat aku main sulap di tongkrongan, dia kayak coba buka bawa tangan ini, kayak seolah-olah kayak magic itu palsu gitu loh. Jadi Iya, kayak iya. mereka berusaha untuk mencari tahu terus gak di-enjoy seninya Iya, itu iya. loh. Padahal kan sebenarnya kita harus sebagai penonton kayak menghargai seni ini karena ini seni mahal dan Iya, indah iya. banget gitu. Tapi kalau yang dukun-dukun mereka kayak, percaya gitu kan? Iya, karena Jadi ya. ini salahnya magician juga kebanyakan dia nggak memainkan sulap yang beneran magic. Dia memainkannya trik sama alat. Oke. Nah, salahnya itu sumpah. Kebanyakan magician ketika mau main dapat job nih misalnya. Yang dipikirin, gue main apa ya? Enggak kayak gitu harusnya. Oke. Mikirin jalan ceritanya dulu. Oh. Produknya apa nih? Produknya apa? Terus jalan ceritanya gimana nih? Nah, ketika nemu jalan ceritanya, apa temanya, baru mikirin keajaibannya apa. Makanya dalam dunia magic aslinya, trik itu 5% doang. Trik itu 5%. Iya. 95% ceritanya. 10% kostum. Oke. Iya, kebanyakan building reportnya yang membangun ceritanya dan semacamnya. Luar biasa. Oke. Ada 30 second effect, lu pernah belajar gak? Lu 30 kan belajar sulap juga. 30 second effect yang gimana ya? Nah belum kan, Belum. itu masalahnya. Di Indonesia magician yang ada, ketika kita tanya, dapat job nih, lu 30 second effect-nya apa? Apaan itu ya bang ya? Walking music-nya apa? Walking music. Apaan itu ya bang? Gitu. Lu gimana caranya jadi pesulap gitu? Itu aja nggak ngerti gitu kan? I see. Makanya itu 30 second effect itu semua, bahkan di dunia magic, di dunia stand up comedy, semua di dunia talent, ketika show off air itu wajib ada 30 second effect namanya. Oke. 30 detik pertama yang menentukan 1 jam pertunjukan lu. Oke. 30 detik pertama lu masuk panggung gagal, Oke. So, anggapnya udah. kalau di konten tuh anggapannya hook lah. Iya. 3 detik awalnya ini. Iya. Kayak orang lihat itu 3 detik dia udah tahu endingnya apa, penasaran Iya. nonton sampai habis. Iya. Tapi kayak gitu kan. Nah, Kalau di off air gitu juga. ngomong-ngomong tentang sulap nih. Tadi lu bilang bahwa ya orang sebenarnya trik gitu-gitu kan. Sedangkan ada sulap yang maksudnya beneran bukan trik. Contohnya mungkin kayak Risdal gitu yang tarantula masuk mulutnya terus di ini. Ekstrim ya, ekstrim itu ekstrim. Ada yang pedang di ini sampai jebol apa Oh sih? iya, masuk ke dalam. Dan ternyata pas di X-ray beneran ada tuh pedangnya itu kan? Iya, itu itu caranya itu dioperasi beneran, digeser-geser. Cuma itu beneran ini kan? Gak ada trik-trik lagi kan itu? Iya. Itu extreme X sebenarnya, bukan magic lagi masuknya. Itu ekstrim ya? Iya, sama kayak hipnotis bukan magic loh. Nah, hipnotis sama sulap beda tuh. Ini gimana tuh? Hipnotis ini apa? Gue gak percaya sama hipnotis sebenarnya bang. Nah. Tapi gue mau dihipnotis hari ini. Gue penasaran. Coba kayak. Jadi gini, gue jelasin ya. Hipnotis itu simpelnya adalah mengikuti kata-kata tanpa ada alasan. Iya. Itu hipnotis sebenarnya. Kayak sebenarnya hipnotis kita udah mengalami atau merasakan setiap hari. Ketika nonton TV, nonton bioskop, kita kebawa ikut nangis padahal kita nggak ada urusan sama ceritanya gitu. Itu hipnotis masuknya sebenarnya. Sesimpel itu. Oke. Dan dalam dunia hipnotis kita mempelajari gelombang otak manusia. Oke. Ada beta, alpha, theta, delta. Oke. Gitu. Nah, kita mempelajari gimana cara ngerubah dari pikiran beta ke alpha, alpha ke theta, theta udah mentok di theta doang sih. Oh. Kalau delta nih tidur pulas. Oh itu kayak tidur gak bangun-bangun dia lagi. Iya, itu tidur pulas tuh delta. Itu kedalaman. Gak boleh. Jadi antara di alpha atau theta hipnotis itu terjadi.
Dan semuanya hipnotis ini harus yang mau. Makanya nih background behind the scene kita, gue kalau main di TV hipnotis, nih gue kasih bocoran. Behind the scene adalah dari semua penonton, kan banyak nih penonton TV. Guys, coba guys, sebentar lagi kan segmen berikutnya gue yang perform nih, gue diminta hipnotis. Semuanya gue tes sugestibilitas. Semuanya boleh tangannya begini, bayangin jarinya adalah sebuah besi yang sangat keras, sangat kaku gitu. Nah, sekarang di hitungan ketiga coba bengkokin jarinya, yang nggak bisa bengkok maju ke depan. Nah, jadi dari semua orang kan kekumpul nih 15 orang yang paling sugestible, yang paling gampang menerima sugesti. Dia nggak bisa nih bengkok nih, maju ke depan. Oke, sekarang untuk normalinnya lagi, ini di hitungan ketiga bisa normal, tapi nanti ketika gue minta lu buat maju ke panggung, lu maju lagi. Di 1, 2, 3, set, udah dia bisa bengkok. Udah ya, nanti di segmen berikutnya ini ya yang maju ke gue ya. I see. Gitu. Tapi lu bisa klarifikasikan sekarang bahwa hipnotis bukan ilmu gaib kan? Bukan. Nggak ada hubungannya sama goib sama sekali. Dulu gue pengen banget belajar hipnotis. Tapi kata mamaku kayak, weh jangan itu tuh ilmu itu weh, ilmu hitam. Katanya ada yang di ATM orang ditepok gitu, ngasih duitnya semua. Lu pasti dengar berita-berita kayak gitu kan? Dikasih duitnya semua, alamatnya apa. Itu karena gimana tuh? Itu penipuan sebenarnya. Penipuan, jadi bukan hipnotis. Sebenarnya itu kayak contohnya nih, story yang gue ketemu sama yang korban-korban gitu banyak. Gue press dia biar ngaku gimana storynya. Gimana caranya motor lu bisa hilang gitu. Nah, dia cerita nih, iya tadi gue pas bawa motor ke bengkel, gue pengen betulin bannya nih goyang. Nah, pas bannya goyang, gue disuruh nunggu kan, ngantri nih gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang yang gue lihat nih baik banget orangnya, yang nggak mungkin nih kayaknya dia nggak mungkin jahat sama gue, nggak mungkin bohong. Ya udah, terus dia ditanya-tanya, diajak ngobrol, dia bilangnya motornya ada juga tuh lagi dibetulin. Dia nunjuk satu motor yang lagi dibetulin, karena pikirannya udah ke distrik, udah keambil, udah nganggep ini orang baik, jadi percaya aja tuh. Nah, ketika diajak ngobrol-ngobrol semakin nyaman, terus dia bilang, ini kayaknya kalau nungguin terlalu lama kayak gini, lu kelamaan. Kebetulan punya bengkel teman gue betulin aja ya ban depan lu ya, gue bantuin. Dia makin mikir dia orang baik kan. Tenang aja, gue pinjemin nih baut, dipinjemin obeng dan semacamnya, dibetulin. Nah, setelah dibetulin, nah ini udah bisa nih bro. Yaudah, gue coba pinjem motornya ya buat gue cobain keliling. Ini motor gua ada di sini kok, nggak mungkin kabur dong. Dia gitu nunjuk motor. Dia karena udah percaya aja orang baik, nggak konfirmasi ini motor siapa yang ditunjuk. Udah, set nyobain, nungguin 5 menit kok nggak balik, 10 menit nggak balik. Nanya dong, Pak pemilik motor ini mana ya? Itu, ngeblank deh. Itu. Gitu ya kejadiannya sebenarnya. Lu kalau jadi korbannya, pulang-pulang, apa yang akan lu jawab ketika orang tua lu nanya motor kemana? Bilang kan hipnotis ya dia kan. Daripada bego lu gitu ya. Iya. Daripada lu dibilang bego kan. Iya. Itu yang terjadi. Banyak banget yang di ATM begitu juga, dijanjiinnya dapat hadiah, biaya admin dan semacamnya. Tapi kalau lu ceritain full, lu bakal dibego-begoin. Iya. Berarti hipnotis itu bukan hanya sekedar jatuh tidur, nggak bisa. Kalau ada gue kasih Lamborghini deh. Sumpah, lu coba tepok gue, suruh gue lakuin apapun yang lu pengen. Termasuk Master Romy Rafael ya? Iyalah, nggak ada. Dia kan kayak pakai tembak doang dari jauh tek gini. Gue juga main itu. Oh itu bisa? Iya. Asalkan orangnya memang gampang disugesti. Itu reinduksi namanya, bukan? Gimana lagi tuh? Itu beda rahasia sama yang tadi gue ceritain di awal. Ini lebih dalam lagi. Jadi sebelum TV yang on, kita nyari orang dulu, kita hipnotis dulu bener-bener. Kita hipnotis. Jadi nanti ketika kamu buka mata kamu, gitu, kapanpun, apapun sugesti yang saya masukkan ke dalam pikiran kamu, terima itu menjadi nyata dan realita di hidup kamu. Udah, buka mata. Udah, ini orang diapain juga, apapun yang kita omong, udah ikut. Tapi apa efek dari hipnotis itu bertahan berapa lama? Umumnya sih kalau yang aneh-aneh kayak gitu ya 2 jam. Lama juga ya? Iya, yang aneh-aneh gitu. Biasanya 1 jam pertama dia mulai kayak, kok gue kayak ada yang aneh ya gitu. dia balik-balik dikit ya? Iya, mulai kayak ada yang aneh. 2 jam, kok gue misalkan dihilangin angka 6 ya? Iya, angka 6 kan ada. Ngapa gue gak nyebut ya gitu? Angka 6 gitu. Tapi pernah gak hipnotis orang tidur tapi gak bisa bangun lagi gitu loh? Enggak. Oh, ujung-ujungnya pasti selalu dibalikin normal lah ya? Kalau untuk yang hipnotis terus gak ngikutin kita itu banyak. Kayak dia nantang doang atau pengen analisis gimana rasanya sih, nggak bisa itu. Oh itu nggak bisa? Iya, itu kalau pas kita tes sugestibilitas pasti itu orang-orang yang
ikut ke kita. Oh. Itu orang-orang analisis sulit tuh. Tapi kalau lu udah kena nih hipnotisnya, alam bawah sadarnya bekerja, nggak diapa-apain, nggak disuruh bangun pun kan hilang sendirinya kan? Iya, yang sendiri. Tapi pusing kasihan dia. Oh, habis itu kayak sakit-sakit kepalanya gitu. Iya, ya? pusing-pusing kayak. Mendingan dibalikin ya. Gue habis ngapain sih? Hipnotis tuh kalau mau tahu rasanya ya, kayak lu di mimpi. Lu kalau di mimpi bisa terbang kan lu normal-normal aja kan? Iya. Lu di mimpi misalnya jalan bisa terbang atau kayak jadi Superman. Di mimpi itu lu ya memang gue bisa terbang. Nah begitu juga ketika orang dihipnotis, siapapun yang saya tunjuk itu adalah Raffi Ahmad misalkan. Dia ngefans sama Raffi Ahmad misal. Nah pas kita tunjuk orang umum, dia ngeliatnya Raffi Ahmad. Ya Raffi Ahmad tuh ini gitu. Kok pada ketawa sih lu, aneh gitu dia malah. Iya. Itu rasanya tuh kayak di mimpi. Tapi orang yang bisa hipnotis bisa dihipnotis lagi nggak? Umumnya. Pada saat latihannya tuh gimana tuh pas belajarnya dulu? Kan biasanya sparring sama temen nih. Gue coba tulis. Oh nggak gitu. Kalau pelatihan hipnotis, terjun ke jalan. Oh, pelatihan hipnotis. Gitu. Kecuali saling terbuka, ikutin semua kata-katanya aja gitu. Kalau di ruang lingkup pelatihan sih itu mah nggak beneran kena gitu ya. Itu cuma kayak formalitas doang. Berarti hipnotis ini sebenarnya dipakai untuk kalau nggak show ya kesehatan. Iya betul. Nah kesehatan ini gimana cara bisa orang kena ini? Kayaknya semua orang yang ke situ pasti kena deh kalau buat kesehatan. Hipnoterapi beda lagi, pembelajaran sama hipnotis itu beda S2-nya. Oh S2-nya. Jadi kalau S1-nya di hipnotis CH itu belajar entertain, CHT itu gelar CHT untuk hipnoterapi. CI itu ada S3-nya instruktur untuk ngajarin lagi, bisa ngajarin. Lu di posisi mana Bang? Gue CH doang, gue stop. Tapi belajarnya nyampe CI. Gue stop ngambil gelarnya karena memang fokusnya mau di entertain aja. CHT terlalu beresiko untuk orang-orang entertain yang nggak fokus di hipnoterapi. Kayak contohnya gini, kalau datang pasien fobia terhadap ular. Nah, fobia terhadap ular itu nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Kalau lu dihilangkan, yang ada ketika ketemu di jalanan di kebun, misalnya dia lagi main di kebun, ada ular, beneran ditangkap, mati nanti kalau kepatok. Maka dari itu ada fobia-fobia yang memang bagus gitu. Nah itu yang dipelajari, kayak didalemin lagi. Jadi harus beneran dihilangin atau dinetralin. Kayak misalkan dia banyak yang gue pengen ngelupain mantan gue nih, banyak kan kayak gitu, nggak bisa. Hipnoterapi nggak bisa untuk melupakan masa lalu. Yang bisa adalah dinetralisir. Supaya nggak terlalu sakit. Dia jadi nggak ngarep. I see. Gitu. Jadi dia nggak berpikiran cewek yang kayak gitu atau cowok yang kayak gitu, dia doang nggak berpikiran kayak gitu. I see. Gitu. Bisanya dinetralin, nggak bisa dilupain. Oke, sekarang kita show dulu nih ya. Dari tadi aku udah nunggu sebuah trik-trik sulap yang ini pakai trik gak ini? Pakai alat gak? Gue jelaskan. Magic itu ada alat, trik, sama sulap. Alat, trik, sama beneran magic. Nah, kalau gue lebih suka yang trik misalkan. Kalau trik itu yang kayak gini nih. Kamera, Mas, tolong Mas. Gimana nih? Aman gak ini? Aman ya? Nah, ini trik yang semua orang bisa lah. Gimana tuh? Nih, ini kalau disentil berubah gitu. Iya. Jadi ya triknya cuma nyentil di salah satu bagian, orang beli bisa praktekin. Semuanya bisa. Bisa. Betul. Nah, terus juga ada alat sama magic. Ini gue praktekin, nanti kamu yang nentuin mana alat mana magic. Ya. Kalau gue lebih suka ini nih. Tahu voodoo gak? Tahu voodoo. Tahu. Kan dari Amerika. Nah, ini voodoo. Nah, lu belajar di Amerika voodoo apa coba? Boneka-boneka yang kalau ditusuk itu orangnya juga ngerasa sakit tuh. Iya, aslinya itu kepercayaan, lu tahu nggak, agama. Oh, voodoo itu agama? Iya. Voodoo aslinya agama di Afrika. Voodoo itu agama kepercayaan yang entah kenapa kok dibelokin seolah-olah itu ilmu untuk membunuh orang pakai boneka, padahal enggak. Belum ada yang pernah mati ya dari voodoo ya? Enggak ada. Kalau ada mau dong gue tusuk-tusuk dong. Nih, kita akan main voodoo. Di sini gue punya apa ya? Ini wujud aslinya dia. Ini jadi bonekanya. Apapun yang tersakiti sama dia, ini juga merasakan. Nih, ada 2 jarum. Nah, pegang. Lu mau nusuk di mana nih? Di tangan kiri, tangan kanan, tengah, kaki kiri, kaki kanan, bebas. Gue mau di sini, di tengah. Kasih lihat. Di tengah ya? Ya. Nusuk tengah. Harus yang dalam nggak nusuknya? Iya boleh. Kasih lihat. Ke tengah ya? Di sini gue yang di sini nih. Nih, terus? Dua. Yang kedua. Satunya di kaki bagian kanan. Di kaki bagian kanan. Tengah dan kaki bagian kanan. Tengah dan kaki bagian kanan. Betul. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu ke sini, ajaib gak? Ajaib banget kan, kayak nggak berhubungan sama sekali kan? Betul. Bukan elektronik juga. Betul. Ya kan? Kalau misalkan itu ditusuk di situ dan luka juga di sini, ajaib banget. Ajaib. Nah,
kita lihat yang terjadi di sini. Woi, magic. Wih, kok bisa gitu ya bang? Ini saking darah kotornya jadi warna hitam nih. Wih. Harusnya pakai spidol merah harusnya. Cuma nggak bawa. Iya. Jadi pakai spidol hitam. Kok bisa tuh bang? Bisa lah. Oke, yang Kayak ini gitu. alat, ini alat ya? Ini gabungan Gabungan antara alat dan magic. Oh, oke. Jadi satu. Nah, terus kalau misalkan ya, yang beneran magic, nggak bawa apa-apa nih, betul. total. Betul. Gue pakai handphone lu deh. Oke. Ya. Ya. Ini ilmu terawangan. Oke. Buka browser. Buka browser. Oke. Hati-hati historinya kelihatan. Aman. Udah di-delete dulu. Oh, iya. Oke, browser. Tervina Garut kelihatan. Gimana? Aduh, terlalu mana ya? Nah, kita buka browser pencarian ya. Google. Oke. Ini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang gue akan tulis sebuah prediksi. Ini gue udah tulis prediksi. Oke. Dah. Jangan dipegang. Oh, jangan dipegang. Oke. Wah, nggak tahu nih berhasil atau enggak ya. Kok ini bisa gagal? Lu iyalah kan nggak ada apapun, nggak ada alat, nggak ada trik. Oke. Lu kalau misalkan mau ngasih hadiah buat cewek lu, buat bini atau pacar, apa yang mau dikasih hadiah? Apa yang mau dikasih? Tas. Tas warna apa? Hitam. Tas warna hitam. Ya. Bentuknya kotak, segitiga atau bulat? Kotak. Ya. Tas hitam kotak. Ya. Nah, ajaib nggak kalau yang gue cari tas hitam kotak? Gila sih menurut gue. Kan banyak yang bisa sepatu kan, bisa apa kan? Iya, betul. Iya. Ajaib banget dong. Ajaib. Ini banyak yang bilang pakai ketika gue mempraktekkan ini ada yang bilang pakai suara tuh pakai karena nyebut Google, ini enggak. Oh, oke. Nih, total. Oke. Lu ingat-ingat ya? Tas hitam kotak. Iya, ingat-ingat ya. Nah, coba. Gue boleh buka ini? Iya, buka aja. Gak mungkin ini. Gila. Kok bisa sih? Sampai tadi Google-nya aneh-aneh, weh. Bukan Google biasa. Itu Google-nya aneh. Iya. Oke. Gila, keren sih. Oh, ini yang tanpa trik. Tanpa trik sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi ada lagi di pertunjukan cuma agak repot nih. Enggak. Gue mau yang kayak yang gini bang, yang kalau lu sentuh gue, itu gue gini-gini nih. Itu perlu kita berhadapan. Oh, nggak bisa gini? Nggak bisa gini. Ini jarak jauh nih, terlalu jauh nih. Sulit. Oh. Harus deket banget. Harus deket banget itu. Iya, karena itu benar-benar kita harus fokusin energi. Itu beneran energi? Enggak sih sebenarnya. Atau lu mau ke sini bang? Di belakang gue nih. Hah? Itu kayak menarik banget tuh sulap yang itu tuh. Ini aja nih, yang pakai rokok ada yang bawa rokok gak? Ini hipnotis. Oke. Lu kan mau nyobain kan? Mau. Coba berhasil atau enggak? Iya, coba ya. Gue bakalan gak mental block, gue bakal ngikutin banget. Iya. Oke ya. Ini harus ada yang ngerekam sih pakai handphone dulu. Iya, boleh. Joy, tolong Joy. Pakai handphone. Tangan lu gini. Ya, satu aja yang kanan misalnya. Jadi genggam gini. Nah, good. Nah, yang keras ya. Good. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ini 2. Ini 1. Oke. Ini 2. Kok gue takut ya bang? Lihat. Ini 1. Ingat baik-baik ya. Fokus. Ini 2. Ini 1. Oke. Tutup mata. Nah, sekarang fokus, tingkatin fokusnya. Nice. Sekarang berapa? 2 tadi. 2. Nah, buka. Nah, udah. Normal kan? Normal. Nah, coba lu lihat. Apa? Hah? Gak mungkin. No way. Lihat rekaman. No way. Hah? Itu 1 ya? Kok bisa ngerasain 2? Rasanya 2 kan? Iya. Jadi apa? Magic. Jangan jin yang Lu pakai ilmu hitam ya bang? Kalau itu kan bisa banyak. Gue bisa nyebutnya itu energi. Kalau gue mau jadi dukun ya tinggal sebut itu jin yang ngebantuin gue yang ngegesek 2-nya gitu. Sebenarnya enggak. Itu sebenarnya ya ajaibnya pikiran kita. Ketika kita benar-benar fokus. Nih gue bocorin lah ya rahasianya ya. Rahasianya. Tadi lu nyadar gak pas kayak gini? Ini gue pas gue suruh lu ngeliat. Ini gue masukin sugesti ke pikiran lu. Ini 2. Gue masukin sugestinya. Ini 2. Ini 1. Betul.
Ini 2, ini 1. Yang 2 gue gesek, yang 1 enggak. Betul. Itu yang ke-save di pikiran lu tuh. 2 itu digesek. Oh. Oke? Ketika gue matiin fokus lu yang mata ini, kan buta nih lu jadi nggak tahu. Ini jumlahnya berapa? Ketika gue gesek aja, yang ke-save di pikiran lu gesek itu 2. Tapi rasanya digesek sampai sini loh masalahnya. Kan? Iya. Ya, iya itu sugesti, ajaibnya gitu. Lu geseknya di mana? Di depan sini? Iya di depan sini. Tapi kok gue bisa ada 2 ya? Ya itu sugesti. Jadi pikiran lu pokoknya kalau digesek itu di sebelah sini dan itu 2. Anjir keren banget sumpah. Gila. Jadi kan gue murid lu Bang. Gue pengen belajar hipnotis sekarang. Ya, jadi kita juga pengulangannya perlu kita lihat nih. Dia benar-benar masuk nggak sugesti kita ke pikiran dia udah belum gitu. Makanya tadi gue ngulangin 3 kali. Karena pas gue ulangin 2 kali lu masih kayak ragu nih. Masih ada takut. Makanya gue ulangin sekali lagi. Ini 2, ini 1 gitu. Oke. Nah itu hipnotis gitu. Kayak lu ngerasanya. Ya waktu itu yang pas gue praktekin juga. Lu ngelihat gue praktekin yang nyentuh tanpa nyentuh kan. Itu gimana tuh? Orangnya juga ngerasanya ya gue disentuh gitu. Itu di belakang layar aja lah ya. Iya nanti jauh usah jangan di sini lah. Bahaya tuh, itu ilmu mahal tuh. Iya mahal. Nanti hilang job lagi Bang Marcel kan? Jangan. Oke Bang, sekarang kalau beneran hipnotis gimana nih? Gue beneran pengen coba tapi. Lu bisa hipnotis gue gak pakai sugesti-sugesti gitu? Pakai sugesti? Iya. Perlu gue tes dulu sih. Oke, tes dulu ya. Tes dulu. Kalau ini jalan berarti bisa nih? Iya. Oke. Tes. Metode yang gini aja. Oke. Jangan di sender. Oke, good. Sekarang fokus ke tangannya. Ini perlu gini sih di sini di samping. Gini deh, agak miring deh. Nah, good. Lu lihat fokus ke tangannya. Nah, sekarang bayangin di sela-sela tangannya, gua masukin lem power glue, tahu ya? Tahu. Lem Korea, lem power glue, lem-lem kuat banget. Oke. Bayangin dengan jelas dan nyata. Bagus. Di setiap hembusan dan tarikan nafas lu membuat lem-lemnya menyebar ke sela-sela jari, ke sela-sela telapak tangan. Bagus. Semakin lama semakin terasa menyebarnya, lengketnya. Dan perlahan-lahan mulai kering. Terasa keringnya keras sekali. Bagus. Di hitungan ketiga, lemnya benar-benar kering keras sekali. Bagus. 1. Rasakan lemnya semakin lama semakin menyebar ke sela-sela jari, ke sela-sela telapak tangan. Biarkan lemnya menyebar. 2. Bagus. 3. Nah sekarang lemnya benar-benar menyebar dan kering. Rasakan semakin lama semakin kering sekali. Yakinkan diri lu bahwa lemnya benar-benar kering keras sekali di tangannya. Bagus. Nah mulai sekarang dan seterusnya, yakinkan diri lu bahwa tangannya benar-benar menempel keras sekali. Semakin lu coba untuk buka semakin nempel. Semakin coba semakin nempel. Coba boleh untuk buka, tapi rasain kerasnya, rasain nempelnya. Bagus. Fokus ke lemnya semakin keras, semakin nempel. Bagus sekali. Semakin lu coba untuk buka semakin nempel. Anjir. Semakin kering. Bagus sekali. Gak bisa buka weh. Sekarang untuk normalinnya lagi, tiup tangannya. Relax, santai. Perlahan-lahan lemnya lemas. Cair lagi buka. Nah. Gitu. Jadi gue bisa dihipnotis ini? Mau nyoba? Ayo. Boleh bisa. Boleh coba ya? Bisa. Oke. Kita tester. Jadi gini, simpelnya hipnotis adalah ikutin semua kata-kata gue. Cuman jangan nanya yang aneh-aneh ya. Tenang, hipnotis itu bukan lu kehilangan kesadaran, enggak. Itu palsu banget. Kalau dibilang hipnotis kehilangan kesadaran. Jadi ada yang beneran inget, ada yang lupa aja. Jadi konsepnya hipnotis itu mengikuti semua kata-kata gue. Kayak contohnya, angkat tangan kanan. Turun, angkat tangan kiri, turun. Nah kayak gitu sesimpel itu. Oke. Aman ya. Jadi kalau apapun yang gue perintahkan bayangin, rasain, benar-benar dibayangin, rasain. Oke. Ini perlu deket gimana ya? Oke. Ayo. Gimana? Kesini bisa? Kelihatan kesini. Oke, berdiri ya. Relax, santai. Let go. Ambil napas. Buang mulut. Relax, santai. Dan tidur. Tutup matanya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Relax, santai, lemaskan lehernya. Nah sekarang bayangkan angka 6 di pikirannya. Bagus sekali. Perlahan-lahan hapus angka 6 tersebut dari pikiran kamu. Bagus. Perlahan-lahan hapus angka 6 tersebut dari pikiran kamu. Lihat angkanya mulai terhilang.
Di hitungan ketiga, pastikan angkanya sudah hilang dari pikiran kamu. 1, 2, 3. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, angka tersebut tidak ada lagi di urutan angka-angka di pikiran kamu. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun kamu berhitung, kamu akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Hingga nanti saya kembalikan seperti semula. Untuk sementara buka matanya. Nah, gitu. Coba. Ini coba tangan. Apa tawa-tawa weh? Kan tangan manusia kan ada 10 kan? Ya. Ini gue tambahin 1. Coba. Kalau ditambahin 1 jadi 11 kan? 11. Coba hitung itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 masih 10 ya? 10. Oh iya. Enggak kenapa-kenapa. Tapi pusing gua. Pusing kan? Pusing. Itu ngeblocking lu. Oh, itu blocking. Lu masih kayak takut ntar gue ditanya-tanya nih. Enggak. Makanya. Ya cuman pusing sih, kayak kerasa gitu loh. Ngeblok ini gue netralisir Oke. aja. Oke, santai ya. Ya. Masih itu ngeblok lu kayak apa nih gitu. Iya. Oke, santai ya. Oke. Sini, relax. Ambil napas. Buang alat mulut. Santai, lihat gue. Ambil napas. Buang alat mulut. Tidur, tutup matanya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Relax, santai. Nah, sekarang kembalikan kesadarannya kembali seperti semula. Di hitungan ketiga, bangun dari tidurnya dan rasakan semangat yang luar biasa. Biarkan kebaikan dan keberuntungan masuk dengan mudah ke dalam hidup kamu, ke dalam diri kamu. 1, lihat energi kamu mulai pulih dari yang sebelumnya mungkin 50-70%, sekarang perlahan-lahan seperti volume yang dinaikkan 80, 90, 100. Sekarang energi kamu sudah 100%, bagus. Rasakan semangatnya, energi powerful ini gunakan untuk kebaikan. Persiapkan dirinya untuk bangun dan 3, bangun dari tidur. Oh, oke. Gila, keren. Gue pertama kali experience sih. Iya. Keren. Nah, tapi gue benar-benar udah kayak bayangin sih, kayak 6-nya tuh gue bayangin ada 6. Iya. Kayak ini kan kayak gelap kan, terus tiba-tiba Iya. putih lama-lama hilang gitu kan. That's right. Tapi ya memang mungkin karena ketakutan tadi di awal. Iya. Jadi hipnotis itu memang kembali lagi seperti tadi. Berhasil atau enggaknya tergantung si korbannya. Oke, gue udah ngerti sekarang. Berarti orang-orang yang tiba-tiba ditepok gini udah nggak mungkin lah. Nggak mungkin, makanya lu paham kan hipnotis kayak Paham, gimana kan? paham gue sekarang. Kayak gitu. Nggak mungkin, makanya satu-satunya yang di jalan-jalan itu digiring dulu ketakutannya, dianggap baik dulu. Ya. Makanya jangan sampai ada orang baru yang nggak lu kenal, lu udah nganggap dia orang baik. Ya. Dengan cuma pakai pakaian agama atau pakai pakaian orang kaya doang. Enggak kayak gitu. Oke. Hati-hati. Ini baru the real magician yang gue pernah ketemu, hebat banget dan jujur banget gitu loh. Iya jujur memang. Oke. Loh, berarti yang tiba-tiba ada orang yang ngomong nih, gue gak usah sebut nama dah. Iya. Dia bilang, gue melihat ada malaikat sosoknya tinggi besar dan lain sebagainya. Pas dia datang itu pohon kebelah dua apa semua itu udah nggak mungkin lah ya. Itu mah cerita ya. Itu cerita ya. Cerita doang itu. Gue juga bisa kalau cerita kayak gitu. Sesimpel itu kalau cerita doang mah. Oke, ngomong-ngomong tentang indigo bang, lu percaya ada orang yang indigo gak? Nah, lu paham indigo gak? Orang yang bisa merasakan Makhluk goib. makhluk goib. Enggak, itu pengertian dungu. Indigo itu apa sebenarnya bang? Indigo itu pertama kali muncul katanya itu di tahun 1970 dan dipopulerkan oleh Nancy Enthorpe namanya. Nancy Enthorpe itu adalah praktisi aura, pembaca aura. Oke. Nah, dia menamakan indigo itu untuk aura berwarna biru gelap. Biru gelap. Iya, kayak dongker gitu. Oke. Itu kalau di teori energi itu energi ke cakra ke-6. Ah, Naruto dong. Iya, jadi kalau teori energi, iya benar. Jalan di atas air ya? Bukan. Jadi teori energi itu kita punya 7 cakra. Itu teori kuantum tuh. Jadi kita punya 7 cakra, cakra mahkota, cakra mata ketiga, cakra leher, dan cakra lainnya lah. Yang ini, tapi ini beneran ilmu bener kan? Benar, Oh, iya, ini benar. pengetahuan dan dipelajari di luar negeri dan di Indonesia. Oke. Gue kebetulan S3 di Reiki Master kan, di Reikinya. Tapi gue nggak percaya Reiki. Aja nggak. Oh, oke. Gue S3 di Reiki itu untuk mempelajari teorinya doang. Gitu. Nah, terus akhirnya indera ke-6 ini diwarnain warna biru. Biru dongker. Iya, biru dongker itu disebut indigo. Indigo ini untuk menyebut mereka yang memiliki intuisi sangat kuat. Berarti bukan melihat. Bukan melihat makhluk goib, itu nggak tahu siapa yang menciptakan bilang indigo itu adalah bisa melihat hal goib. Itu dalam dunia teori-teori energi ataupun
psikologis itu disebut halusinasi bukan indigo. Iya. Iya. Karena simpelnya gini, Sam. Kalau lu indigo nih, kalau gue mau pembuktian gampang banget. Gimana? Lu ngaku indigo. Misalkan lu lihat di ruangan ini ada jin mana? Ada jin apa? Misalkan jin ini nih, dia kecelakaan. Oke, lu bisa komunikasi kan sama dia. Biasanya kan bisa tuh indigo kan. Bisa kan komunikasi coba. Bisa. Nah, simple. Ya udah jinnya ada di mana? Misalkan ada di sini nih. Lagi menghadap ke mana? Menghadap ke sana. Oke. Nih gue tulis angka 4 angka. Nih gue kasih lihat nih. Lu tanya angka yang gue tulis berapa coba? Iya. Ngeblank pasti. Tapi kan secara magician bisa kayak gitu kan? Ada triknya kan? Nggak bisa, nggak. Oh itu tetap nggak bisa ya? Total kecuali si magician yang ngasih kertas. Oke. Itu bisa. Iya. Tapi kalau bener-bener ini angka cuma ditaruh gini nggak bisa. Lu tahu kayak Mongol kan? Mongol. Iya Mongol. Dia kan bilang dia bisa ngeliat tuh ada hantu di mana. Dia juga mantan gereja setan katanya dulu gitu. Panglima. Iya mana coba buktiin aja. Kalau cerita doang bisa kan. Dia benar-benar di podcast gue dia bilang, gue pernah lompat tembus tembok pas dikejar sama siapa? Sama kayak ahli agama. Dia waktu punya ilmu waktu di gereja setan, dia di Manado tuh tembus tembok di tahun 98 tuh atau berapa gitu. Ya temboknya pecah. Itu kan sekali lagi itu memang cerita-cerita kayak gitu nggak bisa dijelaskan karena kita nggak tahu itu beneran terjadi atau enggak. Apa dia lagi mimpi atau enggak. Iya. Dan juga banyak sekarang gue ngeliat di podcast ya dukun dongeng. Gimana tuh dukun dongeng? Ya itu yang minum es kopi. Lo tau gak? Gue nggak. Yang ngakunya dulunya dukun santet lah, ngakunya dulunya dukun sakti, ngakunya dulunya dukun pesugihan. Tapi cerita doang. Sekarang yang katanya kalau kita minta, ya udah kalau emang lu dukun santet dulunya, santet gue dong gitu. Misalkan kita tantang gitu. Dia bakal alasan, oh sekarang udah tobat. Iya betul. Iya kan, biar nggak ada bukti apapun gitu. Betul. Nah itu kebanyakan dan laku. Kalau ramalan-ramalan kayak Hargumai, wah saya melihat pemenang dari presiden tahun ini adalah orang yang agak gemuk-gemuk dikit. Tiba-tiba menang Prabowo. Tepat lagi dia itu. Pesawat warnanya merah jatuh gitu. Aduh gimana ini rahasia negara nih anjir. Oh ini rahasia negara? Sumpah. Maksudnya ini rahasia negara ini yang dibongkar? Enggak, kalau gue ngebongkar mereka itu rahasia negara nih yang bocor. Itu jangan dibongkar lah. Bahaya. Tapi intinya di belakang kamera gue jelasin. Boleh, tapi intinya ada caranya. Ada penjelasannya, enggak asal dapat bisikan goib, enggak. Karena gue ketemu sama mereka, gue ngeliat data-datanya. Anjing dapat bocoran dari sini ternyata. Iya. Tapi kalau dia bilang gempa bumi akan terjadi di kota yang hurufnya S depannya misalnya kayak gitu, ternyata bener nih. Lah itu kan dari tanda-tanda alam, ya itu data-data itu. Data itu. Alam ya dikumpulin. Iya, beneran dikumpulin bro, sumpah beneran dikumpulin, dibuat satu dokumen. Selama sebulan dia, kalau mau ngeluarin ramalan apa nih, bukan dia doang. Ada lah banyak peramal-peramal gitu. Bukan ramalan, makanya itu sebutannya prediksi sebenarnya. Betul. Karena dia ngumpulin dokumen dulu full. Wah ini kayaknya bakal terjadi ini nih. Ibaratnya kayak gini lah. Lu ada di atas apartemen lantai 20. Lu ngelihat dari atas, ada mobil kenceng dari sana sama mobil kenceng dari sini nih. Ya kan ada expander sama apa kemarin yang kecelakaan. Ada kaca nih, bawa kaca nih, truk bawa kaca nih. Nah terus sama-sama ngebut. Nah lu kan dengan kayak gitu lu bisa memprediksikan. Iya. Gue ngelihat nanti sore kayaknya akan ada yang kecelakaan. Iya beneran, kita udah gini. Iya. Masalah bener atau enggaknya ya nggak tahu. Itu kan berdasarkan prediksi lu ngelihat aja. Ada orang ugal-ugalan mabuk misalkan di sini. Betul. Nah itu ada clue-cluenya sebenarnya. I see. Lu tahu Chris Angel pasti dong? Tahu. Salah satu legend kan? Iya. Tapi dia sampai keren banget tuh sulap-sulapnya dia kan? Sekarang fokusnya di jual-jual tiket kan? Betul. Jualan tiket show-nya kan? Betul. Itu. Iya, dia ada di Las Vegas karena kebetulan ya dia kayak show apa ya, kalau di Dufan itu ada memang jadwal khususnya di Dufan dia. Khusus, betul. Bener dia gitu sekarang. Nah, cuman ya gimana Bang? Banyak yang ngira dia pakai jin kan? Iya. Gue mau nanya kayak kan Om Deddy dulu kan sempat the best mentalist dunia kan 2000 berapa itulah kan dia sampai memprediksi juara Piala Dunia waktu itu di kotak dikunci apa itu berarti bukan dari goib itu ya enggak lah, tapi kok bisa bener tuh tiba-tiba prediksi Piala itu alat itu mainnya ada caranya juga intinya. Kebetulan ya gue punya dan kalau di show off air gue mainin itu juga. Oh luar biasa. Jadi prediksinya kertas misalnya kita gantung di atas, terus frisbee kita lempar-lemparin. Itu buat show komedi-komedi seru soalnya. Kayak misalkan prediksi kita ada 3 jenis nih. Kita lempar frisbee terus didapetin sama orang. Bawa bapak nih misalnya. Pak, kalau misalkan nih Pak mau liburan, mau ke kota mana?
Nah, kota ini nyebutnya misalkan. Oke. Terus lempar lagi. Pak, kalau misalkan liburan nih nggak ketahuan sama istri ke kota ini, mau ngajak artis cewek siapa gitu. Mau udah ketawa-ketawa tuh. Iya. Nah, terus di prediksi ketiga mau ngapain? Itu kocak tuh jadi komedi. Di endingnya, oke, Pak ini kalau liburan nggak ketahuan istri mau ke kota ini bersama ini yang dilakuin gitu. Seru ya? Iya, tapi ya sebenarnya Magic itu dibawanya ke ranah komedi lagi-lagi sih. David Copperfield yang dipercaya di Indonesia itu pakai jin. Betul. Aslinya pertunjukan 1 jamnya komedi. Gue nonton David Copperfield beneran Iya kan? di Las Vegas. Komedi dong, ya kan banyak ketawa-ketawanya Betul. kan. Dia sampai datang dinosaurus gede apa gitu. Jadi seru. Iya, anehnya di Indonesia kenapa itu dianggapnya jin? Aneh. Entah di Indonesia kenapa semudah itu untuk mempercayai mistik-mistikan ya. Padahal itu semuanya, tapi gini, berarti pesulap ini sekreatif itu ya, sampai bisa menciptakan sesuatu yang orang nggak tahu nih. Iya betul. Dan susahnya di situ dong, Bang Marcel. Bener. Nah sekarang selevel Bang Marcel sekarang nih, mau belajar sulap di mana lagi? Nggak, hampir sendiri. Iya kan? Iya, dari link-link kita yang udah ada. Makanya kalau ada yang nanya, belajar sulap di mana ya? Nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba kepikiran aja, ambil alat aja, tiba-tiba jadi satu. Enggak kan, kalau kita magician yang lama, kita udah punya link yang dulunya nih, kayak toko-toko luar negerinya, ada update terbaru apa gitu, itu masih bisa. Kalau orang yang baru belajar sulap di mana nggak tahu. Di YouTube. Kan iya di YouTube paling. Karena Demian pernah buka sekolah sulap, ya kan, Demian Magic Academy. Jalan nggak itu, Bang? Enggak kan? Oh nggak jalan. Enggak jalan, karena banyak gue dengar ya, katanya Demian banyak pesertanya ikut. Ketika belajar yang susah-susah itu menyerah. Dipikirnya sulap tuh trik doang. Ketika beneran belajar body language, Demian tuh kayak gitu. Kalau body language nih, kita mainin 3 kartu, gimana caranya bisa kehitung jadi 4. Gitu. Iya. Tahu aku itu. Nah, iya kan. Nah, kalau itu salah, tangan. Diketok pakai ini sepatu gitu. Keras dia. Keras. Nah, kebanyakan yang nggak kuat, kok kayak gini salah sih? Karena memang dari getarnya salah. Kalau tangan getar atau kelihatan kayak ada yang nutup-nutupin. Betul. Boleh tuh. Betul. Itu, palmingnya, palming, pinky ininya, pinky break. Ya kan? Iya, betul. Terus kayak force-nya harus di paling atas, kalau di shuffle tetap di paling atas kayak gitu. Ya. Itu susah loh itu. Ya, buat yang pemula-pemula gitu kan. Kayak yang ngilangin kartu gini. Bahwa itu gua latihan sampai anjir, Bang. Gua di kaca, Bang. Gua gini. Nah, lu tahu nggak? Ketika itu kan baru belajar triknya yang gini. Betul. Yang gini kan? Betul. Gini. Set gitu. Betul. Kalau udah belajar body language-nya, itu ada lagi. Lu nggak boleh ngilanginnya begini. Oh, nggak boleh gitu? Nggak boleh. Itu beneran body language-nya, lu harus ngilanginnya seolah-olah ngelempar ke atas. Gitu. Itu yang bikin orang anjir gimana berulang-ulang. Karena kebanyakan orang ngilanginnya pas ke bawah baru hilang. Nggak boleh. Hilang itu harus bener-bener pas di atas. Itu tuh timing itu yang sulit sama body language. I see. Akhirnya banyak yang nggak kuat. Yang tadinya berpikiran sulap itu trik doang, pas belajar secara mendalam, susah ternyata gitu. Akhirnya nggak jadi. Tapi karir menjadi seorang pesulap di Indonesia ini masih cerah gak, Bang, kalau yang lu lihat? Atau cuman lu doang, Dedi doang yang memang top main doang? Yang baru-baru ini susah itu buat hidup. Susah buat hidup ya? Susah buat hidup kalau baru-baru ya. Iya kan? Karena lebih menjanjikan stand up comedy. Bener ya? Bener. Pertama sulap udah mahal alat-alatnya, belajarnya ruwet. Terus di event-event off air, kita tuh magician biasanya jadi bintang tamu utama. Makanya kalau nggak terkenal banget, kurang nih. Betul. Karena kalau kayak band-band, kayak misalkan Noah, kan band-band besar, itu perform dia bisa jadi bintang tamu kedua karena kan full. Betul. Sekali nyanyi 1 jam perform. Betul. Sulap kalau di panggung 45 menit kan. 45 menit. Kalau udah sejam kalau nggak bisa ngerangkumnya udah puyeng tuh. Nah, maka dari itu sulap udah event-eventnya terpilih yang emang cuma spesial doang, yang ada sulapnya. Terus juga belajarnya ruwet dan alatnya mahal. Itu yang PR. Nah, kalau kayak nikahan gitu, lu pernah diundang main sulap di nikahan nggak? Di nikahan itu kalau diundang nggak. Kalau gua grebek acara nikahan pernah. Dulu kan ada sempet konten grebek magic gitu. I see. Jadi nggak diundang, gue datengin aja gitu. Nah itu main sulap baru di situ. Kalau untuk undangan enggak, kebanyakan tuh family gathering. I see. Kantor, iya off air kayak kebanyakan juga jadi public speaker gue malah. I see. Jadi kayak ngejelasin tentang belief manusia kayak gimana, perbedaan otak wanita dan pria kayak gimana. Keren kenapa banget. bisa tercipta pemikiran kayak gini? Kenapa bisa
orang tokonya sepi terus bisa percaya sama guna-guna santet. Gue menjabarkan itu secara detail di ilmiah. Oke. Kebanyakan gitu. Kalau sulapnya kayak tambahan doang kebanyakan. Oke, sebagai penutup nih, dari tadi kita udah jelas banget bahwa jin santet gak mungkin ada lah. Udah pembuktian ditantang-tantang gak pernah kesantet ya. Kalau santet ada, dukun gak ngelaporin gue. Dia santet aja udah kan. Betul juga. Ini gue punya prestasi yang lu gak punya. Apa itu? Yang gak mungkin lu punya. Apa itu? Gue pesulap dengan laporan terbanyak di Indonesia. Serius? Dilaporin 20 organisasi dukun. Yoi. Kok bisa dukun ada organisasinya sih bang? Gak tahu. Siapa yang buat? Gak tahu. Orang kayaknya dukun kan, aduh nggak ada yang lagi ditipu lagi nih, pesulap merah masih hidup lagi nih. Gitu, ngebongkar-bongkarin kita terus, pasien kita sepi. Udah lah yuk ngeriung aja bikin padepokan dah gitu. Nah, tapi lu nggak takut kayak mau dibunuh kan, dijahatin orang, diracunin dari dukun-dukun ini yang kayak kesel banget sama lu? Banyak yang memang berusaha untuk itu, makanya gue menjaga alamat gue, menjaga hal-hal pribadi semua gue jaga. Hati-hati sih bang. Biar nggak ketahuan ya, karena gue udah ada pikiran itu. Nggak mau pakai bodyguard nih? Kemarin Atta Halilintar kesini gue nanya, dia mau dipanah orang pakai panah beracun. Anjir. Jadi makanya pakai bodyguard sekarang. Anjir, seriusan? Iya, di kerumunan gitu. Atta tuh kayaknya YouTuber terbanyak haters si Atta juga. Itu Atta juga itu. Makanya dia kayak gitu. Oh, gue bilang, wah ternyata jadi yang top 1 juga nggak seberapa enak ya. Iya. Banyak yang mau jahatin gitu-gitu kan. Iya, betul. Jadi ya sebenarnya kalau gue belum pernah nyampe mau di Pak. Gimana ceritanya? Itu aneh banget. Aneh banget ya? Iya. Mungkin dia lagi show kali ya, mau dipanah gini aja. Dia ngomong apa gitu kan, gue udah jelas-jelas. Kalau gue mah udah jelas kan, dukun itu kalau cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul gitu. Gue terang-terangan nih. Kayaknya dukun nggak nyampe sebegitunya. Ini gue penasaran dia ngomong apa sih, gue nyampe dipanah gitu. Makanya. Nah tapi gini, yang jin tadi tuh berarti nggak mungkin dukun kerja sama jin terus. Karena kan menurut yang lu ngomong kerasukannya ada beneran yang benar-benar jin kan, nggak mungkin ada sampai ke sana. Gue belum menemukan, gue belum nggak bisa bilang itu nggak ada ya, karena di semua agama masalahnya menyebut itu ada kan. Betul. Di semua agama nih. Betul. Nah, gue cuma bisa menyimpulkan sampai saat ini gue belum menemukan. Karena dari zaman penelitian Project Stargate di Amerika, pernah dengar? Iya. Project Stargate di tahun 1965 atau 1970-an itu untuk menggunakan penelitian perdukunan untuk perang. Oke. Itu nggak ditemukan, hasilnya 0, udah keluar dana $20 juta. Oh. Terus juga James Randi, orang Amerika juga, pesulap juga, nantangin dukun sedunia dari tahun 1965 sampai tahun 2015. Sampai dia mati? Iya, 2015. Nggak ada juga? Nggak ada juga. Berarti yang bilang perang Indonesia dulu, orang-orang pakai senjata, kita pakai sakti-sakti, nggak ada ditemukan. Itu orang. Mana ada, kalau emang ada kita nggak dijajah Jepang. Betul juga. Nanti nggak set kerasukan semua Jepang. Betul. Penjajahan terparah Indonesia pas dijajah Jepang itu kan. Betul. Yang diperkosain dah macam-macam lah. Bunuh-bunuhin dan semacamnya. Nah itu kalau emang ada ya Jepang baru nginjekin kaki langsung dong. Iya. Kirimin apa kayak gitu. Oke deh, kalau gitu Bang. Thank you so much ya. Iya, sama-sama. Nextnya gue tantangin Ki Arjuna duduk di sini nih. Iya. Gue pengen ngomong sama Ki Arjuna. Ajakin gue, berani ketemu gue nggak gitu? Karena gue tantangin penonton gue yang bahas ngombongkar dia tuh udah 1 juta lebih kan penonton. Baru beberapa minggu kemarin. Tapi sampai saat ini nggak ngerespon sama sekali. Ki Arjuna, sini dong, ya kan? Kalau berani. Gue jadi yang tengah-tengah aja dah. Iya, gue netral aja dah biar nggak berantem kan. Iya. Gitu dah, ayo dah. Gitu. Tapi berantem apa ya sama ahli dongeng? Susah juga ya. Susah. Dia cerita dulunya sedangkan gue bisa praktekin sekarang. Bener. Iya kan? Bener. Aneh.